Selamat datang kembali di podcast Teman Jerman, dan hari ini di episode ke-11 dengan tema perbandingan kuliah di Jerman dan Indonesia. Masih bersama saya Ezra. Stefano. Dan juga saya Felix. Nah, pertanyaan pertama itu yang mungkin menurut aku tuh penting ya. Kuliah di Jerman sama kuliah di Indonesia itu durasinya sama nggak sih kayak lulusnya? Kalau di Jerman sih kebanyakan 6 semester, berarti 3 tahun. Tapi kalau yang kuliahnya kayak aku, ada wajib internship-nya dulu, itu biasanya jadinya 7 semester. Tapi itu kan yang sesuai peraturannya ya, kayak yang dianjurkannya, 7 semester Regelstudienzeit-nya. Tapi biasanya banyak yang lulusnya lebih lama daripada Regelstudienzeit sih. Malah jarang sekali yang lulusnya sesuai sama Regelstudienzeit. Nah, itu berarti 7 semester belum termasuk sama college-nya ya? Student college? Iya. Iya, belum termasuk, itu kuliahnya doang. Terus kalau misalnya kayak berapa jam sih kira-kira seminggu belajar? Kalau jurusanku 1 minggu, jadi kita ada 24 SWS. SWS itu semester Wochenstunde atau bahasa Indonesianya jam pelajaran. Satu SWS itu 45 menit. Jadi kalau 24 SWS seminggu berarti 18 jam kurang lebih. Itu Cibela kan sekarang di Fachhochschule kan. Dulu kalau di Uni juga sama nggak durasinya? Sebenarnya kalau per semesternya 6 semester di Uni karena nggak ada wajib internship-nya. Terus kalau per minggunya itu sih, kalau di Uni kan mereka nggak ngasih kita student plan ya, nggak ngasih kita jadwal kelas. Jadi yang mereka kasih tuh cuma kayak modul apa aja yang perlu kita ambil buat lulus jurusan ini. Terus kita mesti nyusun jadwal sendiri. Jadi sebenarnya lebih bebas kalau di Uni. Sedangkan kalau di Hochschule itu setiap semesternya mereka udah susunin jadwal kelas. Jadi kita tinggal datang aja gitu, nggak perlu research lagi kelas ini di ruangan apa, jadwalnya gimana gitu. Nah, jadi kalau di Uni sebenarnya nggak ada patokannya sih berapa jam seminggu, tapi ya kurang lebih sama sih sama di Hochschule. Kalau misalnya diikutin secara Regelstudienzeit berarti 20-24 SWS. Aku mau tanya lagi deh. Itu tuh tadi kan Bella bilang kayak Regel site? Regelstudienzeit. Ya, Regel Studienzeit itu kayak jarang yang ada tepatin kan. Terus narasumber sebelumnya tuh juga bilang kayak jarang banget orang-orang yang lulus tepat waktu. Menurut Bella sendiri deh, kenapa sih alasannya kayak orang-orang tuh jarang banget lulus tepat waktu gitu? Kalau menurutku Opini aja. sendiri sih ya karena susah. Terutama sebagai ini ya, orang asing ya. Orang asing yang bahasa utamanya bukan bahasa Jerman, pasti kita jauh lebih susah untuk kuliah di sini. Belum lagi atau masalah-masalah eksternal yang enggak ada hubungannya sama kuliah, kayak misalnya masalah finansial atau masalah homesick atau lain-lain. Kalau menurut Cibela sendiri, kelebihan dan kekurangan belajar di setiap negara ini apa sih? Di setiap negara tuh Maksudnya gimana? Jerman dan Indo. Kalau Indo aku nggak bisa ngomong banyak ya karena aku nggak gitu tahu. Tapi yang jelas kita wawasannya kayak bukan wawasan sih apa ya, jadi kayak lebih open minded gitu sih. Kalau kita di Jerman kan jadinya kayak kita melihat kultur yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Jadi kita bisa lebih mengenal banyak orang dan cara pikir orang yang berbeda-beda gitu sih. Itu keuntungan yang paling utama menurut aku. Terus kalau orang-orang bilang kuliah di Jerman tuh murah, sebenarnya enggak juga sih. Kalau misalnya dibandingin biaya kuliah ke biaya kuliah, kayak biaya kuliah di Jerman, iya lebih murah daripada biaya kuliah di Indonesia.
Tapi bandingin juga biaya hidup di Jerman kan lebih mahal daripada di Indonesia. Uang makan, uang sewa rumah. Jadi jatuh-jatuh juga sama aja sih menurutku kuliah di Jerman sama kuliah di Indonesia biayanya. Terus mungkin keuntungan lainnya ya di Jerman traveling gampang, lebih murah kalau sebagai student. Kita traveling di Eropa banyak diskon-diskonnya, terutama di bawah 27 tahun ya kalau nggak salah. Itu. Sama mungkin bisa kerja part-time sih. Aku nggak tahu, mungkin di Indonesia juga bisa kerja part-time. Tapi di sini mungkin lebih banyak ininya, apa kesempatannya untuk kerja part-time. Kekurangannya itu apa? Tadi kan kelebihan. Sekarang kekurangan deh. Apapun, semua kekurangannya deh. Kuliah di Jerman. Kekurangannya, Iya. satu, jauh dari makanan Indonesia. Nggak ada abang-abang gerobakan depan rumah. Kedua, susah. Jadi maksudnya kuliah sendiri aja tuh udah susah nih. Kuliah di Indonesia aja tuh udah susah. Jadi ditambah dengan bahasa Jerman, jadi kayak susah tambah susah, jadi makin susah. Gitu. Ya terus jauh dari keluarga, jadi kalau ada apa-apa agak sulit, homesick gitu. Ya selain itu nggak ada sih. Selama Cibela kuliah itu udah pernah balik ke Indonesia belum sebelumnya? Aku biasanya pulang ke Indo setahun sekali, tapi karena COVID ini tahun kemarin belum pulang lagi. Itu makanan, katanya nggak ada makanan Indonesia, tapi bukannya makanan Jerman juga enak-enak ya? Enak. Ya enak, tapi kan beda kalau misalnya lagi pengennya makan pecel lele terus dikasihnya currywurst, kan beda. Ya sama-sama enak, nggak salah, tapi kan beda dong. Di Jerman juga ada beberapa restoran Indo atau restoran Asia atau restoran Malaysia. Tapi satu mahal. Kayak pecel lele bisa 10-13 euro. Berapa tuh berarti? 13. Ya 100.000 lebih lah untuk pecel lele. Terus yang kedua rasanya beda. Beda lah sama rasa abang-abang pinggir jalan kan. Terus yang ketiga, nggak ada di setiap kota. Jadi kayak di kota besar kayak Berlin, itu ada makanan Indo. Hamburg juga ada. Sisanya mungkin Asia aja sih, nggak Indo. Terus snack-snack gitu juga, snack-snack Indo juga dikit. Kalau mau belanja snack paling harus ke Belanda. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Cebel tahu nggak sih perbedaannya? Yang Cebel tahu aja deh. Perbedaan metode pengajaran di kuliah Jerman sama Indo. Katanya kan kayak kuliah Jerman tuh bagus gitu kan. Mungkin kayak bisa dijelasin kenapa ya, orang-orang lihat Jerman tuh gila, keren banget gitu. Kalau bagus sih relatif ya, subjektif juga. Kalau yang aku bisa omongin adalah di Jerman lebih bebas. Jadi ya kayak aku bilang sebelumnya, di sini orang nggak peduli kamu datang ke kelas atau nggak ada absen kan, nggak ada tugas. Kamu cuma perlu datang pas hari ujiannya aja. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak pernah kontak profesor, jadi ya profesornya nggak akan tahu kalau kamu itu exist. Sedangkan kalau di Indo kayaknya menurut aku lebih personal kan, karena misalnya kelas harus selalu datang di absen. Jadi kalau menurutku sih kalau di Jerman, kuliah di Jerman pasti jadinya lebih mandiri karena ya itu nggak ada pilihan. Kalau kita nggak aktif nyari sendiri, kita nggak berusaha, ya kita nggak akan dikasih jawabannya. Cebel sendiri gimana? Merasa udah lebih mandiri gitu. Ya iya, tentu. Terus kalau Cebel aku pengen tanya deh. Cebel tuh
aktif di kelas nggak sih? Atau yang kayak Cebel bilang kayak belajar sendiri misalnya di rumah, terus datang cuma pas tes doang, atau kayak Cebel aktif nanyain profesor gini gitu. Cebel sendiri gimana? Kalau sebelum COVID, waktu kelasnya online, ya waktu kelasnya offline, sorry, ya aku datang. Kalau nggak ada halangan, kalau misalnya nggak sakit ya, aku datang, usahain selalu datang. Terus kalau misalnya memang nggak mengerti, aku biasanya setelah kelas, aku stay, nunggu orang-orang udah keluar, baru aku approach profesornya sendiri, terus kayak tanya, ini tadi maksudnya gimana ya? Terus kalau misalnya ada hitungan aku yang aku nggak ngerti, aku tanya, ini kenapa bisa dapat jawabannya segini ya? Profesornya akan dengan senang hati menjelaskan lagi ke kita. Terus kalau soal belajar sendiri di rumah, biasanya enggak sih. Kecuali udah mau ujian ya, itu harus nggak ada pilihan, itu harus belajar sendiri. Gitu. Nah, aku mau nanya, kalau tadi Cibel bilang kan, kalau di Indo kan kayak harus di absen satu-satu, kalau di Jerman enggak. Menurut Cibel itu, kalau Cibel sendiri lebih sukanya di mana sih? Yang di absen satu-satu atau yang nggak harus? Kalau menurut aku sih enakan kayak gini ya, nggak perlu di absen ya. Jadinya kayak lebih mandiri juga, lebih bertanggung jawab gitu loh. Karena kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu misalnya ada kejadian apa, ada emergency apa kita, misalnya kita tiba-tiba sakit atau kita harus apa kemana gitu. Kan jadi ya kalau nggak di absen kan kita ya udah nggak perlu ikut kelas, tapi nanti kita bisa eh, mengulang pelajarannya sendiri. Either kita nanya ke profesornya, tadi bahas apa ya, atau kita tanya teman, atau mungkin profesornya upload bahannya ke online ke websitenya gitu. Jadi kayak lebih fleksibel. Mungkin Oke. terus juga kalau misalnya lagi nggak mood belajar, kalau dipaksa kan jadinya nggak ada yang masuk ke otak ya. Jadi menurutku kalau misalnya kalian lagi nggak mood belajar terus tetap harus masuk ke kelas, kayak cuma karena absen, kayak percuma, jadi buang-buang waktu. Jadi mendingan kayak gini, kita nggak di absen, kita bisa memanage waktu sendiri. Kalau kita lagi nggak pengen belajar ya kita nggak belajar, kita me time, kita gunakan waktunya untuk relax, untuk memanjakan diri sendiri dulu. Terus nanti ketika kita udah balik, udah full fokus lagi, baru kita bisa belajar dengan efektif. Itu sih menurutku. Nah, kalau untuk aktivitas di luar kuliah sendiri, kan waktu itu Cibel udah pernah ngomong kalau Cibel itu ikut bahasa Spanyol ya. Selain Ya itu ada apa? itu 1 semester doang. Itu kayak Oh, kelas iseng-iseng buat 1 semester doang. Aku juga tapi pernah, selain bahasa Spanyol, aku juga pernah ngambil kelas bahasa Mandarin juga. oh, tapi kalau selain dua itu ada kira-kira aktivitas apa lagi sih di luar kuliah? Kalau yang resminya gitu, jadi di setiap kampus ada kayak OSIS. Di kampusku sendiri ada 3 organisasi, namanya ASTA, Stupa, sama FSR. Nah itu mereka intinya jadi jembatan antara student sama kampus, atau sama politik, sama pemerintah gitu. Nah itu kalian kalau mau aktif di situ bisa, itu kalian akan dibayar, itu jatuhnya kayak part time. Tapi kalau selain itu ya bisa di Hochschulsport, maksudnya bisa aktif di olahraga, atau ya main sama teman-teman aja sih. Tapi kalau itu berarti aktivitasnya itu optional ya, bukan kewajiban. Mm-mm. Kalau mungkin Cibela udah jawab kali ya. Tadi lebih susah kuliah di Jerman atau Indo sih? Ini jujur aku nggak bisa jawab ya, soalnya aku kan nggak pernah kuliah di Indo. Tapi Cibela nggak dapat cerita gitu dari temen bilang apa kuliah di Indo susah atau Ya pasti kuliah tuh susah. Aku sih yakin semua kuliah susah, yang nggak ada yang gampang. Kalau misalnya ada yang gampang, semua orang pasti kuliah itu, semua orang lulus dari situ. Tapi ya balik lagi ke yang tadi aku bilang, itu kuliah udah susah, terus kalau kita kuliah di negara asing dengan bahasa yang asing, yang bahasanya juga susah, jadi pasti susahnya double. Terutama
kalau kita harus nulis laporan pakai bahasa Jerman tuh, ya itu susah sih. Jadi susahnya tuh karena bahasanya gitu, bukan gara-gara tugasnya. Kalau dibandingkan Indo. Banyak faktor sih sebenarnya kalau tugas dan materi menurutku sih di mana-mana sama ya, kayak misalnya belajar matematika pasti bahan yang dipelajari sama di mana-mana juga. Tapi yang bikin susah mungkin faktor-faktor lain seperti bahasa, cara penilaian, kayak kalau di Indo yang aku bilang dibantu sama tugas-tugas dan absen, di Jerman enggak. Terus juga faktor-faktor eksternal seperti finansial, teman, keluarga. Itu sih yang kepikiran sekarang. Oke, mungkin lanjut ya. Terakhir, pertanyaan terakhir buat dari aku. Mungkin kalau kita kuliah di Jerman, prospek untuk kerjanya itu lebih bagus nggak sih sebenarnya? Atau kayak sama aja? Atau kayak lebih gampang kerja di mana gitu? Gimana ya, Ini boleh dijelasin nggak? kita ngomongin kerjanya di Indo atau gimana nih? Ya udah, kita ngomong kerja di Indo dulu deh. Kayak lulusan Jerman tuh lebih bagus nggak sih? Kayak lebih bagus nggak sih? Aku nggak tahu ya Gimana sekarang opini? gimana, tapi yang aku tahu stigma di Indo adalah lulusan luar negeri lebih terpandang, lebih dilihat hebat gitu. Nah, jadi ya menurutku kalau stigmanya masih seperti itu, ya lulusan Jerman pasti dapat kerjaan lebih mudah di Indo. Tapi kalau selain itu, kalau secara teknis ya, secara kayak bobot kuliah, menurutku sih nggak ada perbedaan. Mungkin yang dilihat sama perusahaan-perusahaan itu lebih kayak, oh ini kalau lulusan luar negeri pasti lebih mandiri, atau mungkin kemampuan komunikasinya atau kemampuan bahasanya, kayak lebih ke soft skills-nya gitu mungkin ya. Oke, kita sekarang ngomong kerja di Jerman. Kalau lulusan Indo tuh dipandang lebih rendah atau sama aja atau lebih tinggi? Atau kayak mungkin bisa Cebel punya pengalaman, kayak punya temen mungkin atau punya orang kenalan yang lulusan Indonesia kerja di Jerman, gimana tuh? Aku sih nggak pernah dengar ada diskriminasi ya antara lulusan Jerman atau lulusan luar Jerman. Tapi yang aku tahu adalah kalau kita lulusan luar Jerman kan kita butuh visa kerja. Jadi kayak urusan birokrasinya lebih banyak kan. Nah jadi biasanya kita dirugikannya di situ. Kebanyakan perusahaan kayak males ngurusinnya gitu loh. Jadi kayak mendingan ngambil aja lulusan Jerman, nggak usah ngurusin visa gitu. Sedangkan kalau ini kita mesti harus diurusin visanya, diurusin mungkin Krankenversicherung, asuransi, gitu-gitu. Tapi kalau secara kemampuan teknisnya gitu kayaknya sih nggak ada. Oke. Mungkin sekian dulu dari podcast Teman Jerman untuk episode yang kali ini. Terima kasih banyak Cibela dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.